inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya banggakan di dalam Tuhan Yesus, berbicara masalah penginjilan, tentu kita nggak lepas daripada amanat agung Tuhan Yesus yang ada di dalam Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan di sana demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amanat ini diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan perlu kita ketahui di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan di sana demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesuatu yang menarik antara Matius 28 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita mendapatkan amanat agung Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan berita baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk diyakinkan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi kita perlu disiapkan diri, perlu kita dilengkapi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang akan membakar semangat kita, memotivasi kita, mengarahkan kita, mengajar kepada kita, dan tentu menuntun dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Paulus ketika dia di kota Korintus, dia sangat terbeban akan anak-anak Tuhan yang di sana. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dia inginkan supaya ada yang dimenangkan, dan orang-orang Kristen bisa menjadi saksi yang baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan di sana demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, ya, tentu kita punya semangat karena harapan Tuhan setelah kita ditebus, setelah kita diselamatkan, bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan, dan sangat tepat amanat agung diberikan buat kita bahwa kita harus membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Kita ingat ketika Yesus sedang disalib bersama dengan penjahat-penjahat kelas kakap, ya, yang menunggu waktu tidak perlu seminggu, harian, hanya jam. Tetapi Yesus memakai kesempatan itu untuk mengingatkan orang-orang yang perlu diselamatkan. Sangat menarik sekali Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ketika Yesus detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir masih ada kesempatan bahwa salah satu yang disalibkan itu mendapatkan berita yang baik dan sambutan yang baik dengan ucapan kata Yesus. Lukas 23 ayat 43 dikatakan di sana demikian. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam firdaus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saat Yesus menunggu waktu, ya, yang tidak lama, hanya beberapa jam sebelum dia meninggal, ada kesempatan memberitakan kabar yang luar biasa. Ada dua penjahat yang terselamatkan, salah satunya untuk
bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa. Ini buat kesempatan buat kita sebagai anak Tuhan. Berapa waktu kita ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Berapa banyak waktu untuk bisa kita sampaikan berita baik itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Allah dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 katakan demikian. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus sendiri menyadari dulu orang yang sangat-sangat anti kekristenan, orang yang pembenci kekristenan. Tapi setelah diproteksi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dia punya semangat dalam penginjilan yang luar biasa. Apalagi saat ini kita sebagai anak Allah sama juga. Kita sudah dibeli, harganya murah setelah dibayar. Firman Tuhan katakan, muliakanlah Allah dengan hidupmu. Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini suatu momen yang baik. Di saat-saat pandemi ini, kesempatan kita sangat penting sekali. Ada kesempatan orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan makan, minum, pakaian dan sebagainya, tetapi mereka lupa ada yang perlu dibutuhkan adalah keselamatan. Oleh karena itu malam hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang ada ini, mari kita bersama-sama kobarkan Injil keselamatan supaya mereka tidak sekedar terobati dengan sakit-sakit jasmani, tetapi sakit rohani mereka terobati. Kiranya nama Allah boleh ditolong.